Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, aku Kausar Beki Aziz, aku mahasiswa Universitas Diponegoro dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dengan 3 digit PIN terakhir aku 022. Nah, teman-teman, kemarin kita udah belajar coding nih ya. Sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya yuk. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mau lanjut ke materi berikutnya nih, teman-teman. Nah, di materi berikutnya kita bakal belajar apa aja sih? Nah, yang pertama kita harus cari tahu dulu apa itu variabel, teman-teman. Nah, yang pertama variabel. Variabel adalah suatu tempat atau lokasi memori yang diberi nama untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman menyimpan suatu data, misalkan data nama nih teman-teman, terus habis itu sama data umur. Nah, data itu tuh kan berbeda ya. Nah, data-data tersebut itu adalah namanya variabel. Yang pertama ini adalah variabel nama, yang kedua ini adalah variabel umur, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada kita bakal belajar apa lagi? Nah, selanjutnya kita bakal belajar tipe data nih, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita bakal belajar string. String itu digunakan untuk menyimpan urutan teks atau karakter, contohnya hello world atau Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada integer. Integer itu digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, contohnya 10, min 5, dan 0. Selanjutnya itu ada float. Float itu digunakan untuk menyimpan bilangan desimal, contohnya 3,14, 2,718, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, apa sih bedanya dari string, integer, sama float? Tentunya dari kegunaannya, teman-teman. Nah, kalau misalkan string itu apabila dioperasikan dengan matematika, dia itu tidak bisa, teman-teman. Nah, kalau misalkan integer itu bisa. Jadi, karena ini datanya adalah bilangan bulat, nah, misal 10 tambah 10 yaitu 10 tambah 10 itu 20, teman-teman. Nah, kalau misalkan string, kalau misalkan nih, teman-teman naruh angka 10 itu tuh di data string. Misal, jadi 10 tambah 10 itu malah jadi 10 10 atau 1010. Jadi data tersebut itu tidak bisa dioperasikan. Nah, sama juga float, float itu hampir sama kayak integer, itu data yang bisa dioperasikan, teman-teman. Nanti kalau misalkan contoh nyatanya kita bakal langsung nyobain di Replit sama Crash, teman-teman. Nah, yang terakhir kita bakal belajar komentar dalam pemrograman nih, teman-teman. Nah, komentar dalam pemrograman adalah teks dalam kode yang diabaikan oleh compiler atau interpreter, tetapi berfungsi sebagai catatan bagi programmer untuk menjelaskan tujuan, logika, atau bagian kode yang rumit. Nah, teman-teman kalau misalkan komentar itu, nah di sini ada contohnya. This is the standard C++ way to create a single line comment. Hashtag you can also use this unique style to create a single line comment. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada data komen ya, teman-teman. Nah, ini tuh tidak akan terbaca oleh program sama tidak dibaca oleh compiler juga. Jadi, fungsinya itu kalau misalkan teman-teman mau ngasih label atau mau ngasih nama di pemrograman tersebut supaya teman-teman tidak lupa dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita bakal langsung ke Scratch sama Replit-nya yuk, let's go. Oke teman-teman, jadi kita di sini udah masuk Scratch nih teman-teman. Nah, sekarang kita bakal belajar variabel nih teman-teman. Nah, kalau misalkan yang kemarin, kalau kita misalkan ingin, berbicara hello, teman-teman cuma bisa when green flag click itu say hello. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih input berarti kan seperti ini ya, di sensing itu oh ini sorry, sensing ask what's your name and wait terus say, operator join even say sorry sensing answer-nya di sini hello. Coba ya, what's your name? Alka, hello Alka. Nah, di sini misalkan, kita itu bakal bertanya banyak nih teman-teman. Jadi bukan bertanya nama aja, nama, umur, sama hewan favoritnya nih teman-teman. Oke, sekarang kita bakal belajar variabel yang berbeda-beda ini teman-teman.
Nah, kalau misalkan di sini kan variabel nama ya, teman-teman. Tapi di sini sebenarnya belum ada nama variabelnya, teman-teman. Sekarang kita bikin variabelnya dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa ke sini, ke orange variable. Nah, di sini set my variable, make variable. Nah, yang pertama kita mau bikin username, nama dari si penggunanya. Oke, habis itu kita juga akan bikin hewan favorit. Nah, satu lagi kita tambahkan umur, age. Nah, di sini teman-teman, ini kita buang dulu ya yang join hello answer. Nah, teman-teman, di sini saatnya kita untuk bertanya dulu nih, what is your name? Nah, teman-teman, dari what is your name ini set username to answer. Nah, jadi ini fungsi dari set itu sama variabelnya jadi eh, bertanya yang ada di atas jadi ask what is your name anyway, ngeset menjadikan answer tersebut itu menjadi variable username, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bertanya nih, bertanya tentang hewan favorit. What is your eh, favorite favorite animal? And wait. Nah, kita ubah lagi ke sini variabel set hewan favorit dari menjadi answer. Nah, selanjutnya itu kita juga nih bisa juga nih teman-teman ngeset variabel tapi tanpa di-input oleh user, teman-teman. Jadi misalkan seperti ini. Kita make a variable baru lagi, saya contohkan gender kali ya, gender. Nah, ngekontrol lagi, ngevariabel lagi, sorry, di set eee, gender itu tuh menjadi, eee, laki-laki. Nah, di sini kalau misalkan ini tuh tidak di-answer atau teman-teman isi sendiri, itu tuh udah otomatis kalau misalkan, eee, variabel tersebut itu tuh udah fix laki-laki gitu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita bakal bikin outputnya nih, teman-teman. Pertama say operator, pertama kita bakal ngeluarin, variabel username dulu ya, eee, hello, variabel join lagi, hello username, terus habis itu, your favorite animal is, kita join lagi, dah, your favorite animal is, mmm, di variabel lagi, hewan favorit. Nah, terus misalkan nih, say lagi, eee, sorry, operator, join lagi, your gender is, kasih variabel lagi, jadi gender. Nih teman-teman, coba kita langsung operasikan. What is your name? Kak. What is your favorite animal? Nah, di sini teman-teman, aku bakal ngasih tahu di sebelah kiri atas stage itu tuh ada variabel yang bakal dipertanyakan sama komputernya, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita nginput, kan ditanya ya, "What is your name?" Di sini dijawab username-nya Alka. Di situ langsung keisi otomatis Alka nih, teman-teman. Sekarang what is your favorite animal? Aku mau ngisi kucing, cat, enter lagi, tuh, head favorite-nya, your gender is laki.
Nah, di sini ada, eee, error ya teman-teman, di sini dari say langsung, say lagi, itu tuh langsung ketutupan nih teman-teman. Pokoknya teman-teman jangan lupa dikasih wait dulu supaya kelihatan. Di sini aku mau ngasih 3 detik aja, kita ulang teman-teman. What is your name? Alka. What is your favorite animal? Crocodile. Hello Alka, your favorite animal is crocodile, your gender is laki-laki, gitu teman-teman. Jadi di sini aku agak lupa ya ngasih spasi, jadi teman-teman pokoknya jangan lupa kasih spasi aja, oke. Nah, ini kalau misalkan kita contoh menggunakan data string nih teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau, menggunakan data integer atau flow nih teman-teman. Nah, di sini kita berarti kita tambah variabel lagi age-nya nih teman-teman. Ini yang gender kita buang dulu ya, gendernya kita buang dulu, variabel gender. Nah, di sini kita bakal nanyain dulu umur si pengguna nih teman-teman. Ask what's your age and wait, terus kita, set variabelnya menjadi age to answer. Nah, jadi kalau misalkan, what's your age ini udah dijawab, bakal masuk ke variabel age, teman-teman. Nah, misal nih aku pengen kalau misalkan 10 tahun ke depan dari tahun sekarang, umurnya itu bakal berapa. Nah, itu bakal kayak gini teman-teman jadinya. Eee, kalau misalkan teman-teman udah ngeset, variabel age-nya itu apa, teman-teman nanti langsung di looks aja, kita langsung kasih output, di say hello, habis itu teman-teman join dulu, your age your age in 10 year is nih, di operator teman-teman pakai yang ini nih, yang tambah teman-teman. Nah, jadi, eee, variabel age-nya yang udah di-input ditambah 10 nih teman-teman. Jadi maksudnya ini tuh formula dari kalau misalkan teman-teman udah ngasih inputnya, nah dari input tersebut ditambahin 10 gitu teman-teman. Sekarang kita coba. What is your name? Alka. What is your favorite animal? Kucing. What's your age? 10. How Alka, your favorite animal is kucing? Your age in 10 year is 20. Nah, jadi teman-teman itu kalau misalkan kita pakai data, eee, apa namanya, integer teman-teman. Nah, di sini bisa juga teman-teman kalau misalkan, age-nya itu bisa dikasih pakai data flow atau pakai desimal. Dicontohin ya. What's your name? Alka. What is your favorite animal is kucing. What's your age? Misal, eee, 15,5, 15,5 gitu ya. Oh, kalau your favorite animal is kucing, your age interior is 10. Oke teman-teman kita coba ulang ya. Nah di sini deh, berlaku sama data flow juga, yaitu data yang pakai menggunakan kata desimal nih teman-teman. Angka desimal. Kita contohin lagi, what is your name? Alka. What is your favorite animal? Kucing. What's your age is 18,5 misalkan. Alka, your favorite animal is kucing. Your age in 10 years is 28,5 gitu teman-teman. Nah, sekarang kita coba di-replit aja yuk. Let's go. Nah, teman-teman di sini kita udah masuk di, replik ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan di replit itu kan, kalau misalkan kita mau nanya langsung, bisa nih name.
sama dengan input enter what is your name, pokoknya teman-teman. Nah, print hello plus name. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan di replace itu atau di bahasa Python itu, kalau misalkan di sini tuh yang warna putih itu tuh udah, eee, langsung keisi variabelnya apa, teman-teman. Nggak serepot di Scratch, tapi namanya Scratch ya, Scratch itu kan bahasa pemrograman bayi. Jadi, untuk mudah dimengerti sama anak-anak, jadi variabelnya dibuat agak susah. Tapi di sini, karena di sini tuh udah gampang banget buat variabelnya apa, jadi langsung tinggal dibuat aja variabelnya. Misal nih, name sama dengan input what is your name, di sini kita bakal langsung, age misalkan teman-teman. Age sama dengan, mmm, input what is your age, habis itu nanya sama, apa lagi ya, favorite animal juga, favorite animal sama dengan, nah, input what is your favorite animal. Nah, teman-teman, di sini kenapa harus kita pakai kasih underscore? Kalau misalkan di bahasa Finland itu, kalau misalkan teman-teman kasih spasi itu tuh error, teman-teman. Jadi akan menjadi fungsi yang berbeda lagi, teman-teman. Jadi supaya teman-teman, bisa menggunakan fungsinya secara maksimal, teman-teman bisa begini juga favorit animal, tapi karena itu susah untuk dibaca, jadi teman-teman kasih underscore aja, teman-teman. Jadi favorit underscore animal sama dengan input what is your favorite animal. Nah, sekarang kita, bakal lanjut, kasih outputnya nih, teman-teman. Hello, name, terus, kasih data string lagi, itu what is your age-nya. Your age is age, terus and your favorite animal is, plus favorite animal, terus habis itu outputnya begini, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung operasikan, teman-teman. Control enter. Ternyata di sini ada error bener, guys. Unterminated in literal detected a line 4, teman-teman. Apa ya yang error, guys? Di di line keempat, print hello plus name plus your age is plus print hello. Nah, di bagian penutup kurungnya teman-teman agak keliru ya. Nah, sekarang coba kita enter lagi. Nah, what is your name? Alkar. What is your age? 18. What is your favorite animal? Kucing. 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 Hello Alkar, your age is 18 and your favorite animal is kucing. Jadi kalau misalkan di replete itu buat naruh variabel itu sangat gampang ya, teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ke depannya dalam 10 tahun ke depan bakal umur berapa, teman-teman? Nah, di sini kita coba ya, teman-teman. Kita contohkan kalau misalkan, hello plus name plus your age is, nah, age-nya ini ditambah 10 misalkan, teman-teman. Age ditambah 10, teman-teman. Nah, coba kita coba. What is your name? Kak. What is your age? 18. What is your favorite animal? Kucing. Nah, error, teman-teman. Karena apa? Jadi dari input what is your age ini tuh teman-teman
ngisinya itu data string, data yang dimana tidak bisa dioperasikan, teman-teman. Nah, jadi maka dari itu, teman-teman di sini bisa ubah dari jadi string dulu nih, string dulu, terus habis itu inputnya itu input, eee, dalam kurung lagi integer, teman-teman. Nah, ini tutup kurungnya 2 kali. Nah, sekarang kita coba, jadi kan ini inputnya kalau misalkan teman-teman kasih integer lagi, jadi data yang teman-teman input itu tuh otomatis sudah diubah menjadi integer, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalkan udah dimasukin ke Edge, ditambah 10 akhirnya bisa dioperasikan, ya kan? Nah, karena di situ masih data integer lagi, karena 10 tambah 10 itu 20. Nah, data tersebut itu masih belum bisa dioperasikan lagi di print, teman-teman. Karena apa? Kalau print itu harus di data string, teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman itu tambahin data string, jadi ubah dari data integer menjadi string supaya bisa dikombinasikan dengan hello plus name plus your age is berapa, terus habis itu data integer yang udah udah dijadiin string, habis itu and your favorite animal is apa, gitu. Sekarang kita coba ya teman-teman. What is your name? Alka. Oh, ternyata masih error nih teman-teman. Kita coba lihat lagi apa yang salah. Invalid literal for integer with base 10. What is your age? Tanda tanya. Nah, ternyata di line 2 nih teman-teman. Eh, apakah terbalik? Buka lagi. Input maybe. Hmm, Oke teman-teman, ternyata, integer dan integernya itu harus ditaruh di depan dulu, habis itu inputnya harus ditaruh di belakang nih teman-teman. Nah di sini setelah itu, your age is bukan your age is ya teman-teman, karena datanya udah ditambah 10, jadi your age in 10 years will be apa, gitu. Sekarang kita coba ya teman-teman, set your enter, what is your name? Alka. What is your name? Alka. What is your age? 15. What is your favorite animal? Cat. Hello Alka, your age in 10 years will be 25 and your favorite animal is cat. Gitu teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan pakai data eh, flow nih teman-teman. Nah, karena flow itu bilangan desimal nih teman-teman. Nah, kalau misalkan 10 itu termasuk data desimal atau enggak? Termasuk ya teman-teman, tetapi karena di sini integer itu hanya, pakai bilangan bulat saja, jadi coba sekarang kita ubah, jadi float, teman-teman. Nah, coba sekarang kita bakal masukin, umurnya itu jadi desimal nih teman-teman. What is your name? Alka. What is your age? Itu, di 18,5 misalkan. What is your favorite animal? Kucing. Nah, Aka, your age is in 10 years will be 28.5 and your favorite animal is kucing, teman-teman. Nah, oke, karena kita sudah selesai belajarnya, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa komen di bawah. Sekarang kita bakal langsung projecting. Kita bakal bikin project apa ya kira-kira? Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita udah mau mulai projecting nih teman-teman. Nah, di sini aku udah membuat tahap-tahapan, terus sama membuat algoritma juga teman-teman. Nah, di sini judulnya itu total uang per minggu nih teman-teman. Tahap pertama itu inputnya yaitu yang pertama tanyakan uang mama,
kedua tanyakan uang papa, yang ketiga total uang keluar jajan per hari, teman-teman. Nah, untuk rumusnya atau formulanya itu variabel total uang satu minggu sama dengan uang dari mama ditambah uang dari bapak dikurangi uang jajan per hari dikurung terus dikali 7 teman-teman. Dikali 7 itu maksudnya dalam satu minggu ya teman-teman. Nah, outputnya adalah total uang Anda dalam satu minggu adalah dalam kurung total variabel total uang satu minggu, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung kita coba discuss ini, teman-teman. Nah, sekarang kita coba pertama kita masukin line green flag klik, habis itu kita tanyakan dulu eh, berapa uang dari mama, teman-teman. Habis itu kita variabel. Kita make variable dulu ya teman-teman, uang uang mama, make variabel lagi, uang papa, sama variabel total, uang satu minggu. Nah teman-teman, kita langsung set, uang dari mama itu jadi answer. Nah supaya cepat kita, copy 3 kali. Nah uang dari mama, terus ini uang dari papa. Setnya jadi uang papa, habis itu, oh ketinggalan satu variabel lagi teman-teman, itu jajan per hari. Nah, jajan berapa per hari? Nah, set menjadi, jajan per hari teman-teman. Habis itu sekarang kita asumsikan formulanya nih teman-teman. Nah, kita set jadi, total uang satu minggu itu menjadi, eee, nih jangan lupa di operator ya teman-teman, ditambah sorry jangan dulu dimasukin dulu ya teman-teman. Nah kita kan mau, apa, membuat variabel, ini ada pertambahan, ada pengurangan, sama perkalian nih teman-teman. Nah pertama-tama kita, sesuai, kan dulu nih teman-teman, jadi uang mama sama uang papa ditambah dulu, habis itu dikurangi dengan, sorry, coba lagi, dikurangi dengan jajan per hari, terus dikali 7 kali. Nah, jadi uang mama sama uang papa ditambah dulu, terus habis itu dikurangi jajan per hari. Nah, ini semuanya dikali 7 kali, teman-teman. Kita masukin, say deh, teman-teman. Say, terus join, eh kontrol variabel total uang satu minggu, teman-teman. Jadi total uang kamu dalam satu minggu adalah, nah sekarang kita coba yuk, eh kita go. Uang dari mama, 10, uang dari papa 20, jajan perharinya 29. Total uang kamu dalam satu minggu adalah 7. Jadi kan, uang mama itu 10, uang papa itu 30, kita jajan per hari itu 29 berarti nyisa Rp1, jadi total uang per minggunya adalah 7 teman-teman, Rp7.000 itu. Ini saya buat dalam bentuk ribuan aja lah ya teman-teman. Nah, di sini aku lupa teman-teman, dalam pembelajaran itu kita butuh komen teman-teman. Nah, kalau misalkan di Scratch itu teman-teman bisa di add komennya di sini teman-teman. Lah, nih di add comment. Nah, say something ini formula input teman-teman. Nah, terus habis ini yang set ini nih. Nah, ini nih kita add comment, ini adalah formula. Terus habis ini
ini klik kanan, in comment, ini kita kasih output. Nah, jadi komen itu kita bisa ngasih penanda gitu loh, teman-teman. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita ke Replik ya. Nah, teman-teman, sekarang kita buat, tahap-tahapannya dulu ya, teman-teman. Nah, sekarang karena kita udah di Replit, kita lihat dulu tahap-tahapannya. Yang pertama input, habis itu formula sama output, teman-teman. Nah, pertama, kalau supaya gampang, kita buatkan komennya dulu nih, teman-teman, tahap-tahapannya itu. Teman-teman bisa praktek itu input. Nah, inputnya itu yang pertama tanyakan uang mama, yang kedua tanyakan uang papa, yang ketiga tanyakan uang jajan. Nah, terus habis itu yang kedua berarti tahapan formula. Formulanya itu uang mama ditambah uang bapak ditambah uang dikurangi eh jajan per hari dikali 7. Terus, komen lagi, terus habis itu output deh. Nah, lanjut kita langsung buat aja programnya. Kita buat dulu, dalam yang, komen pertama itu, apa namanya, tanyakan dulu benar-benar teman-teman, kita bikin variabelnya dulu, uang mama sorry, mama sama dengan integer input masukkan uang mama, teman-teman. Nah, habis itu yang kedua kita bikin variabel uang papa, masukkan uang papa, habis itu teman-teman kita masukin variabel uang jajan. Nah, input masukkan uang jajan per hari, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat formulanya. Sorry. Nah, formulanya itu jangan lupa ya, teman-teman. Nih, di sini total uang 1 minggu sama dengan uang dari mama ditambah uang dari bapak kurangi uang jajan per hari dikali 7, teman-teman. Sekarang kita buat variabelnya total uang 1 minggu sama dengan uang mama ditambah uang papa dikurangi uang jajan. Nah, terus kita dalam kurung, terus dikali 7 nih, teman-teman. 7. Nah, sekarang kita outputnya, total uang Anda dalam print, teman-teman, jangan lupa, print, eee, kurung buka, total uang tersisa setelah 1 minggu adalah, nah, total uang 1 minggunya ini jangan lupa, teman-teman, karena ini data integer tidak bisa dikolaborasikan dengan data string. Nah, kita ubah data integer tersebut jadi data string, teman-teman. Jadi, sorry, ditambah string dalam kurung total uang 1 minggu, kurung tutup lagi, teman-teman. Nah, sekarang kita coba apakah ada error. Let's go. Masukkan uang mama 10, masukkan uang papa 20, uang jajan per hari 29. Total uang yang tersisa setelah 1 minggu adalah 7, teman-teman. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan dalam materi tugas kedua ini. Aku harap teman-teman bisa belajar dengan telaten. Kalau misalkan teman-teman butuh pertanyaan boleh komen di bawah, aku akan jawab secepatnya.
Stay tune terus buat video berikutnya. Pokoknya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.